Perintah Kaisar Naga. Bab 551-555. Bab 551. Setelah mengucapkan beberapa patah kata lagi, Tomoko pergi, tetapi ketika Tomoko berjalan kembali, baik Yuki maupun Eli menatap Dev dengan mata aneh. Kamu, kenapa kalian berdua menatapku seperti itu? Dev bertanya dengan panik. Aku bertanya padamu, apakah Tomoko menyukaimu? Seorang bintang yang bermartabat, akankah dia membawakanmu sesuatu yang istimewa? Dia datang ke Hongcheng kecil ini untuk sebuah konser, aku pikir itu sebagian besar karenamu, kan? Wanita berbakat, apakah kamu bersemangat? Yuki bertanya pada Dev dengan mata tajam. Saya tidak tahu apakah dia menyukai saya atau tidak, tetapi saya tidak menyukainya sama sekali. Saya mengatakan bahwa saya adalah orang yang sangat setia pada pacar saya. Jika Anda tidak percaya kepada saya, tidak ada yang bisa saya lakukan. Saya perlu berlatih akhir-akhir ini, dan saya tidak ingin ada yang mengganggu. Dev berpura-pura marah dan kembali ke kamarnya. Yuki tercengang. Besti, apakah aku bertindak terlalu jauh? Yuki tidak tahu apakah dia berbicara terlalu banyak, jadi dia bertanya kepada Eli dengan suara rendah. Eli tampak bingung, saya tidak tahu, tetapi melihat penampilan Dev, dia mungkin sangat marah. Hal terpenting dalam hubungan dua orang adalah kepercayaan. Jika Anda tidak mempercayainya seperti ini, itu mungkin membuatnya sedih. Lalu, apa yang harus aku lakukan? Yuki panik. Tunggu dan lihat, mungkin dalam 2 hari. Eli juga tidak memiliki pengalaman, jadi dia hanya bisa menunggu dan melihat. Ketika Dev kembali ke kamar, dia menghela nafas panjang. Jika dia tidak menggunakan metode ini, dia masih tidak tahu sampai kapan Yuki akan menanyainya. Setelah duduk bersila, Dev mulai berlatih teknik konsentrasi hati. Masih ada 5 hari lagi sebelum konser Tomoko. Dev berharap dia dapat menembus periode inedia dalam 5 hari ini. Jika dia mencapai periode inedia, Dev akan dapat berhenti makan makanan, aman selama beberapa bulan, dan kekuatannya juga akan meningkat banyak. Bahkan jika dia bertemu master seperti Qian Feng, dia bisa menyelesaikannya hanya dengan lambaian tangannya. Ketika Dev berkultivasi, ada pulau batu kosong ribuan kilometer jauhnya dari laut. Pulau ini merupakan pulau yang tidak bernama, karena dulunya hanya berupa karang, namun perlahan air lautnya surut, membentuk pulau batu, pulau di antara pulau-pulau tersebut. Tidak ada hewan atau tumbuhan di atasnya, hanya ada berbagai jenis batu, jadi tidak ada yang datang ke sini. Tetapi saat ini di pantai di tepi laut pulau itu, seorang pria sedang memancing dengan topi dan pancing di tangannya. Tidak jauh dari sana, seorang gadis berkeringat seperti hujan keringat. Jika Dev melihat gadis ini, dia pasti bisa mengenali gadis ini. Gadis ini adalah Rein Xiao, putri seorang pendeta Tao yang saleh. Pada awalnya, Master Taoist Barnes dibunuh oleh Taoist Samuelson. Setelah Dev membalas dendam untuk guru Tao Barnes, dia memberikan piring bintang 7 kepada Rein dan membiarkan Rein pergi bersama Taoist Wager. Beberapa bulan kemudian, Rein benar-benar muncul di pulau terpencil ini, tetapi lelaki tua yang sedang memancing itu tidak terlihat seperti seorang Taoist yang tidak bertindak. Rein, pergi ke laut untuk menangkap ikan untuk dimasak, aku lapar untuk guru. Kata orang tua memancing. Baik guru. Rein Xiao mengangguk dan melompat langsung ke laut, seluruh tubuhnya hilang. Tepat setelah Rein melompat ke laut, sebuah perahu kecil datang dengan cepat. Perahu tidak memiliki kekuatan. Hanya ada seorang pria parubaya yang berdiri di atasnya, tetapi kecepatan kapal itu secepat baling-baling. Tak lama kemudian perahu berhenti di tepi pantai, dan pria parubaya itu melompat-lompat ke sisi pria tua nelayan itu. Pelayan naga, informasinya telah tersebar. Pria parubaya itu berkata dengan hormat kepada pria tua nelayan itu. Iya, orang tua itu mengangguk, melepas topinya, memperlihatkan wajah yang keriput. Dev akan terkejut melihatnya, karena orang tua ini adalah Ryu tua yang merupakan gurunya di penjara. Bab 552. Sekarang hari apa? Tanya Ryu tua itu. Hari ke-8 bulan Juni. Pria parubaya itu menjawab. Omong-omong, masih ada lebih dari sebulan lagi. Saya harap basis kultivasi Dev akan tumbuh lebih cepat, dan yang terbaik adalah mencapai tingkat 5 yayasan. Ryu tua itu berkata dengan harapan di matanya. Pelayan naga, Tuan Muda memiliki waktu pelatihan yang singkat, dan hanya baru beberapa bulan, bahkan jika Tuan Muda berbakat, itu akan sulit. Pria parubaya itu menggelengkan kepalanya. Aku tahu itu sulit, tapi bukan tidak mungkin. Dia satu-satunya harapan, jika tidak, tidak ada yang bisa menyelamatkan Nona.
Sedikit ketidakberdayaan muncul di mata Ryu tua, dan kemudian dia melihat ke laut yang tenang, hanya itu yang bisa saya lakukan, sisanya hanya bisa dilihat dengan keberuntungan. Hore, lala. Tepat setelah Ryu tua selesai berbicara, ada permukaan laut yang bergelombang, dan tubuh Rain langsung keluar, memegang dua kerapu di tangannya. Guru, ada kerapu hari ini. Rain dengan gembira berteriak ke Wagner. Setelah mencapai pantai, Xiaoru melihat pria parubaya dan tidak terkejut, tetapi dengan sopan berteriak, Paman Naga, kamu di sini. Pria parubaya itu tersenyum dan mengangguk. Segera Rain mengambil ikan dan pergi untuk memasak, dan pria parubaya itu melihat ke belakang Rain dan tidak bisa menahan nafas, anak yang baik, dan dia masih memiliki kristal es. Kekuatan masa depannya tidak terbatas. Ah, hayah. Ryu tua itu juga menghela nafas, saya tidak punya pilihan, jika harus, saya hanya bisa mengorbankannya. Saya tidak bisa membiarkan Tuan Muda mati, dan jika Tuan Muda mati, Nona tertua pasti tidak akan selamat. Dan pada saat itu, seluruh keluarga naga tidak akan sama dengan keluarga naga sebelumnya. Tapi aku masih berharap pelayan naga bisa menjelaskan kepada gadis ini. Aku yakin Rain akan mengetahui situasi umumnya. Bagaimanapun, Tuan Muda adalah penyelamatnya. Pria parubaya itu tampak agak rendah. Setelah berhubungan dengan Rain selama periode waktu ini, pria parubaya ini telah mengembangkan perasaan untuknya. Dia tidak ingin Rain disimpan dalam kegelapan dan akhirnya mati secara misterius. Yah, aku akan memberitahunya. Ryu tua itu mengangguk, setelah Anda menyebarkan pesan, apa reaksi orang-orang di keluarga naga? Tentu saja mereka terkejut. Mereka mengira anak dari perempuan tertua sudah meninggal. Sekarang mereka tahu bahwa dia masih hidup, mereka mulai mengirim orang untuk mencari. Kata pria parubaya itu. Itu bagus, dengan kekuatan keluarga naga, seharusnya tidak butuh waktu lama untuk menemukan Tuan Muda, kata Ryu tua itu sambil tersenyum. Pelayan naga, mengapa kamu begitu ingin memberitahu orang-orang dari keluarga naga bahwa Tuan Muda masih hidup? Tidak bisakah kamu menunggu sampai Tuan Muda tumbuh selama beberapa tahun dan menjadi lebih kuat? Pria parubaya itu bertanya dengan ekspresi bingung. Karena Nona tertua tidak bisa bertahan selama itu. Dia telah dikurung selama lebih dari 20 tahun dan telah disiksa. Jika kamu tidak memberinya dukungan spiritual, dia tidak bisa bertahan. Ada bercak berkabut di mata Ryu tua itu, dan setetes air mata jatuh. Ekspresi pria parubaya itu juga sangat rendah, dan dia berkata kepada kepala naga tua, pelayan naga, rahasia apa yang Tuan tua katakan kepada Nona muda tertua sebelum dia meninggal, sehingga orang-orang dari keluarga naga sangat ingin tahu, dan wanita muda tertua dikurung seperti ini. Selama bertahun-tahun. Aku juga tidak tahu, tetapi rahasia ini seharusnya sangat penting bagi keluarga naga, jika tidak, Nona tertua tidak akan hidup sampai sekarang. Ryu tua itu menggelengkan kepalanya. Keduanya terdiam, dan tak satu pun dari mereka berbicara lagi, tetapi segera suara Rain datang, Tuan, Paman Naga, makanannya sudah siap, Anda bisa datang untuk makan malam. Ryu tua dan pria parubaya itu saling memandang dan tersenyum, dan keduanya berjalan menuju Rain, dan segera ada ledakan tawa dan semburan aroma di depan sebuah rumah batu. Bab 553 Terobosan. Hongcheng, Villa Bukit Indah. Pada saat ini, Dev telah berlatih di kamar selama 4 hari. Selama 4 hari ini, Dev telah menyerap energi spiritual dari batu roh, dan tidak banyak batu roh yang tersisa di halaman saat ini. Di tubuh Dev, energi spiritual hampir mencapai kondisi memancar, bergelombang dalam gelombang, seolah-olah menembus dantian. Dahi Dev sudah meneteskan keringat, dan setiap terobosan di dunia adalah bencana, tidak hanya dantian yang akan menerobos dan kemudian membentuk kembali, bahkan tubuhnya. Sekarang Dev merasa seolah-olah seluruh tubuhnya adalah genangan lumpur, dan semua tulangnya patah, tetapi Dev tidak berani berhenti, karena dia tahu bahwa ini adalah waktu paling kritis untuk terobosan. Selama Anda menerobos masa lalu, kekuatan Anda akan memiliki lompatan kualitatif, tetapi jika Anda menyerah, atau gagal, Anda tidak akan tahu kapan terobosan berikutnya. Bergemuruh. Tiba-tiba, ada ledakan suara di tubuh Dev, dan kemudian dantian itu dihancurkan oleh aura laut yang luas, tetapi segera dantian yang rusak itu bersatu kembali, dan aura yang luas itu tersedot ke dalam dantian lagi. Tapi kali ini, setelah energi spiritual yang besar mengalir ke dantian, tidak ada gerakan, seolah-olah batu itu tenggelam ke laut, dan tidak ada gelombang turbulen barusan. Terobosan. Dev membuka matanya tiba-tiba, dengan kegembiraan di matanya.
Jika Dantian pada periode pembangunan fondasi adalah ember, sekarang setelah Dev menerobos, Dantian telah menjadi tangki air. Ember air asli penuh, tetapi ketika dituangkan ke dalam tangki air, itu tidak mencolok. Dev melihat keluar jendela. Pada saat ini, Dev dapat melihat dengan jelas dari ratusan meter di luar jendela, dan pendengarannya menjadi sensitif. Temperamen Dev juga telah mengalami banyak perubahan. Melangkah ke masa bertapa adalah awal dari kultivasi abadi yang sebenarnya, dan dia bisa berhenti memakan makanan dunia. Berjalan keluar dari ruangan, Dev menemukan bahwa Yuki dan Ellie tidak ada di sana. Diperkirakan mereka bosan hari ini, jadi mereka pergi berbelanja. Dev mandi di kamar mandi dan mengganti pakaiannya. Dev, yang awalnya ingin tidur nyenyak, ditelepin oleh Winston Zhao. Di kedai teh di Hongcheng, Winston membawa Nathan Su ke sini. Nathan layak menjadi master yang hebat. Cedera serius seperti itu tidak berpengaruh dalam beberapa hari. Melihat kedatangan Dev, Nathan dengan sopan membantu Dev memindahkan kursi. Suan Yuegu dan antek-anteknya, jika bukan karena Dev, Nathan sudah lama menjadi mayat. Ini teh yang kubawa sendiri dari Kyoto, cobalah. Winston berkata pada Dev. Dev mengambil cangkir teh dan menyesapnya. Apakah ada yang ingin kamu lakukan denganku? Ini bukan masalah besar. Saya hanya ingin mengucapkan terima kasih karena telah menyelamatkan Kapten Su. Selain itu, ini tentang keluarga Qin. Mereka seharusnya tidak mengganggu Anda dalam waktu singkat. Anda harus menunggu kepala keluarga Qin kembali dari pengasingan. Kata Winston. Kau memanggilku hanya untuk memberitahuku ini. Dev tersenyum ringan, bahkan jika keluarga Qin datang untuk menggangguku sekarang, aku tidak takut. Dev, yang menerobos tingkat ini dia, bahkan jika Master Besar Energi Internal datang, itu hanya akan menjadi tamparan di wajah. Tuan Chen, saya harap Anda tidak meremehkan musuh. Kekuatan keluarga Qin saat ini tidak dapat diremehkan. 4 berlian besar dari keluarga Qin semuanya adalah mesin pembunuh, yang semuanya adalah kekuatan para Master Besar, dan patriark keluarga Qin mungkin adalah orang yang meninggalkan perbatasan kali ini. Di puncak Master Agung, bahkan dimungkinkan untuk dipromosikan menjadi Master Seni Bela Diri. Dia adalah kekuatan yang sangat menakutkan. Winston membujuk Dev. Oke, jika kamu datang dan memberitahuku ini, maka kamu bisa pergi. Aku sama sekali tidak peduli dengan keluarga Qin. Dev perlahan bangkit dan bersiap untuk pergi. Tuan Chen, dapatkah saya mengambil kebebasan untuk bertanya kepada Anda, tingkat kekuatan apa yang Anda miliki sekarang? Winston sangat penasaran, kekuatan macam apa Dev? Namun, setelah mendengar bahwa Nathan kembali, dan menceritakan Dev dengan mudah membunuh Felix Qian, pemilik lembah Suanyu, yang membuat Winston bertanya-tanya seberapa kuat Dev. Bab 554. Dev ragu-ragu, lalu menggelengkan kepalanya, saya tidak tahu bagaimana kekuatan saya dibandingkan dengan Anda, karena saya bukan seorang seniman bela diri. Apakah kamu seorang penyihir? Winston bertanya. Dev menggelengkan kepalanya lagi. Winston tertegun sejenak, lalu matanya terbuka lebar, matanya penuh kejutan saat dia melihat Dev, mulutnya cukup untuk memuat sebutir telur. Kapten Su, kamu bisa pergi untuk berjaga-jaga. Jika tidak ada perintah dariku, tidak ada yang diizinkan untuk mendekat. Winston tiba-tiba memerintahkan Nathan Su. Nathan berjalan keluar dari ruangan dan berjaga di pintu, sementara Winston memandang Dev dan berkata, mungkinkah Tuan Chen adalah seorang kultivator? Kau juga mengenal para kultivator. Dev tercengang. Keluarga Bai mengetahui keberadaan para kultivator karena mereka pernah bertemu sebelumnya, tetapi bagaimana Winston bisa mengetahuinya? Melihat Dev menanyakan ini, Winston segera mengerti, dan segera mengangguk, tentu saja saya tahu tentang kultivator abadi, dan ada banyak keluarga pembudidaya abadi di negara Daxia kami, tetapi keluarga dan orang-orang ini semuanya tersembunyi dari dunia. Mereka tidak mengungkapkan kekuatan mereka sama sekali, sehingga banyak orang tidak mengetahuinya. Sebagai pemimpin Majelis Pelindung Hukum Kyoto, tentu saja saya tahu. Apakah ada banyak kultivator abadi di dunia ini? Dev menjadi bersemangat ketika dia mendengar ini. Dia selalu ingin menemukan kultivator abadi selain Ryu tua. Lagi pula, dia terlalu kesepian, dan dia masih belum mengerti banyak hal di dunia abadi. Dia benar-benar ingin menemukan seseorang untuk ditanyakan. Winston mengangguk, beberapa hal bersifat rahasia, jadi saya tidak bisa menjelaskan secara rinci dengan Tuan Chen. Karena Tuan Chen adalah seorang kultivator abadi, saya dapat yakin. Tidak heran Anda tidak menganggap serius keluarga Qin. Apakah ada yang salah denganmu? Dev bertanya, melihat ekspresi Winston.
Sejujurnya dengan Tuan Chen, saya mencari Tuan Chen kali ini karena saya ingin Tuan Chen membantu saya dan mengadakan pertemuan pertukaran internasional beberapa waktu kemudian. Saya mendengar bahwa baik Xiong Guo dan Aluo Guo telah menemukan ahli secara diam-diam. Kapten memiliki sesuatu untuk dilakukan, Kapten Su baru saja terluka, dan saya ingin meminta Tuan Chen untuk membantu kami bertarung di pertemuan pertukaran internasional ini. Winston berkata dengan sedikit malu. Dev sedikit mengernyit dan sedikit ragu. Bukannya dia tidak bisa bertarung, tapi itu semakin dekat dengan tanggal 15 Juli dan itu masih lebih dari sebulan lagi. Dia ingin memanfaatkan waktu luangnya untuk berkultivasi dengan cepat dan meningkatkan kultivasinya. Jika Tuan Chen tidak bisa, lupakan saja. Setelah mengetahui bahwa Dev adalah seorang kultivator, Winston bahkan lebih menghormati Dev. Kapan? Dev bertanya. 2 bulan lagi. Winston buru-buru menjawab. 2 bulan lagi. Dev tersenyum, kamu bilang 2 bulan sebelumnya, aku sudah berjanji padamu sejak lama. Mungkinkah Tuan Chen masih memiliki sesuatu untuk ditangani? Winston bertanya, jika ada yang bisa saya bantu, saya bersedia membantu. Dev melambaikan tangannya, tidak perlu, ini hanya masalah pribadi. Setelah mengobrol sebentar, Winston membawa Nathan dan pergi, tetapi tepat setelah membuka pintu, Winston tiba-tiba berbalik dan berkata, Tuan Chen, akan ada pameran dan pelelangan barang antik di Kyoto dalam 5 hari, saya pikir Anda mungkin dapat tertarik. Dev sedikit terkejut, lelang barang antik. Apakah ini diselenggarakan secara resmi? Tentu saja tidak. Penyelenggaranya adalah seorang pengusaha dan kolektor Hong Kong. Dia mengadakan pameran dan lelang ini untuk menarik beberapa pecinta barang antik untuk mendapatkan uang mereka. Selama pengusaha Hong Kong ini menyukainya, dia tidak akan ragu untuk semua biaya yang dimenangkan. Majelis Pelindung Hukum kami hanya bertanggung jawab atas pekerjaan keamanan. Winston menjelaskan. Oke, terima kasih Kepala Majelis Zhao. Dev membutuhkan banyak kekuatan spiritual sekarang, dan barang antik ini juga mungkin mengandung kekuatan spiritual, atau seperti kursi naga Elias Gu yang berisi kebencian, itu dapat membantu Dev berlatih. Setelah mengirim Winston pergi, Dev juga pulang, tetapi melihat Yuki belum kembali, Dev tertidur kembali, diperkirakan Yuki telah kembali ke rumah keluarga Su. Bab 555 Tolong tunggu. Pagi-pagi keesokan harinya, Tomoko mengirim seseorang untuk membawakan Dev tiket, semuanya di barisan depan. Dev melihat bahwa itu masih pagi untuk pertunjukan, dan dia tertidur lagi dengan kepala tertutup. Di Stadion Hongcheng, Yasmin dan 2 teman sekelas perempuan sedang menunggu dengan cemas di pintu. Yasmin, bisakah kakakmu benar-benar membeli tiket? Aku tahu kali ini tiketnya terjual habis lebih awal, dan banyak orang mendapatkannya dari calo dengan harga tinggi. Seorang teman sekelas perempuan bertanya pada Yasmin. Saudaraku sangat baik. Dia mengatakan bahwa jika dia bisa mendapatkannya, dia pasti akan mendapatkannya. Yasmin sangat mempercayai Dev. Di mata Yasmin, Dev bahkan telah membersihkan Greg Chen. Dia pasti orang yang luar biasa. Kalau begitu telepon kakakmu sekarang, cepat antarkan tiketnya, kita akan segera memasuki venue. Teman sekelas perempuan lain mendesak dengan cemas. Aku sudah menelepon, tapi dimatikan. Yasmin juga sangat cemas saat ini. Pada saat ini, 3 anak laki-laki berusia 17 atau 18 tahun datang, dan salah satu dari anak laki-laki itu mengenakan anting-anting, dan dia meneteskan air liur. Melihat ketiga anak laki-laki ini, Yasmin tampak sedikit takut dan bingung. Yasmin, apa kamu tidak punya tiket? Anak laki-laki dengan anting-anting itu bertanya. Yasmin hanya melirik bocah itu dan tidak mengatakan apa-apa. Di sisi lain, gadis di samping berkata, Yasmin mengatakan bahwa saudaranya akan memberi kami tiket. Haha, tahukah kamu betapa sulitnya mendapatkan tiket? Biar ku beritahu, ayahku juga sponsor konser ini, jadi aku mendapat beberapa tiket untuk barisan depan. Bocah itu mengeluarkan beberapa tiket dan mengguncangnya di depan Yasmin dan gadis-gadis lain. Begitu mereka mendengar bahwa mereka mempunyai tiket untuk barisan depan, mata 2 gadis di samping Yasmin lurus, dan Yasmin tidak bisa tidak melihat kedua kalinya. Kakak Jo, bisakah kita melihatnya? Kedua gadis itu bertanya kepada bocah itu dengan nada menyanjung. Oke, anak laki-laki itu menyerahkan tiket di tangannya kepada kedua gadis itu. Mata kedua gadis itu penuh cahaya, dan mereka tidak bisa meletakkannya. Jika Yasmin bisa berjanji untuk menjadi pacarku dan menciumku, aku bisa memberimu tiket ini. Kata anak laki-laki itu dengan main-main. Betulkah? Ketika kedua gadis itu mendengar ini, mereka langsung menjadi bersemangat. Yasmin, keluarga kakak Jo adalah pengusaha besar.
Jika dia punya uang, apakah kamu setuju untuk menjadi pacarnya? Ya, kamu akan mencium kakak Joe, dan kita bisa mendapatkan tiketnya. Ini kursi baris ke-10, jadi kita bisa melihat Tomoko kosong tanpa teropong. Yasmin baru saja pindah ke sekolah lain, jadi dia tidak punya banyak teman. Kedua gadis ini adalah sahabatnya, tetapi saat ini, mereka bahkan membujuk dirinya untuk mencium Joe demi tiket. Bagaimana kalian berdua bisa seperti ini? Aku tidak menyukainya, apalagi menciumnya. Yasmin sedikit mengernyit. Yasmin, kamu tidak akan mati jika kamu menciumnya. Umur berapa sekarang? Kamu masih sangat konservatif. Itu benar, kamu adalah murid pindahan dari pedesaan. Kakak Joe menyukaimu. Itu keberuntunganmu. Kenapa kamu tidak tahu itu langka? Untuk mendapatkan tiket, kedua gadis itu dengan putus asa membujuk Yasmin. Aku tidak mau tiketnya. Kalau mau, kamu bisa mendapatkannya sendiri. Kakakku akan memberiku tiketnya. Aku percaya padanya. Yasmin menjauhkan diri dari kedua gadis itu. Kakakmu berbohong padamu. Jika dia punya tiket, dia pasti sudah datang sejak lama. Sekarang dia telah mematikan ponselnya. Jangan pikirkan itu. Kakakmu juga dari pedesaan. Tidak peduli seberapa berbakatnya dia, seberapa kuat dia. Kurasa dia bahkan tidak bisa mendapatkan tiket untuk baris terakhir. Kedua gadis itu memiliki sedikit penghinaan di wajah mereka. Melihat ini, Yasmin menundukkan kepalanya sedikit dan berhenti berbicara, merasa sedikit sedih. Bagaimanapun, mereka adalah dua teman baiknya, tetapi sekarang, untuk tiket, mereka berkata begitu. Yasmin, karena kamu tidak tahu bagaimana memuji, maka tunggu saja di sini. Mulut Joe berkedut, dan dia mengambil kembali tiket dari kedua gadis itu. Bersambung.